Hai guys. Hai. Hai. Oke. Jadi hai Bella. Oke. Jadi sharing aku hari ini akan sangat singkat guys. Sangat singkat karena skripnya pendek sekali. Cuman semoga walaupun firmannya pendek itu enggak kalian bisa benar-benar fokus dan mendengarkan dan menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita semua gitu ya. Jadi siapa di sini yang tahu inget yel-yel kita? Angkat tangan. Angkat tangan. Oke, kita yel-yel dulu bentar. Ayo semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Maaf ya, baru berdiri, duduk terus berdiri lagi. Oke. Starji. Sir, yes sir. Starji. Are you ready? We are ready to fight. Kayak gak we are. Lagi. Are you ready? We are ready to fight. Oke, thank you guys. Nah, jadi kenapa aku nanya kalian tahu yel-yel Starji atau enggak? Karena I want to make sure each and every one of you tahu gitu. Karena khotbah aku hari ini sangat erat kaitannya dengan yel-yel kita. Gitu. Nah, jadi judul hari ini adalah A True Soldier of God. Woohoo! Gitu. Nah, kayak kalian nih tadi pas lagi yel-yel gitu ya. Kayak kan aku nanya kan, are you ready? Terus kalian jawab, we are ready to fight gitu. Kalian pernah gak sih merenungkan gitu ya? Kayak, what kind of fight yang kayak we have to fight gitu loh. Kayak apa gitu kan. Kayak terus gitu juga kayak when you guys say kayak we are ready to fight, kayak are you guys really ready to fight? Gitu. Jadi itu kayak bahan perenungan aku pribadi dan juga I hope itu juga kalian renungkan juga secara pribadi buat kalian gitu ya. Nah jadi sharing hari ini tuh waktu kemarin aku siapkan tuh Tuhan tuh ingetin aku dengan kisah Daud dan Goliat. Teman-teman sini pasti udah tahu lah ya kisah Daud dan Goliat. Right. Oke. Nah jadi kan kisah Daud dan Goliat tuh ceritanya tentang bangsa orang Filistin yang datang. Terus si Goliat ngajak nih one on one gitu kan, kayak ayo lawan gue satu orang, kayak kalau gue bisa kalahin lu bakal jadi kayak budak kita dan sebagainya gitu, dan sebaliknya gitu. Nah jadi tapi aku di sini mau tetap teman-teman ajak baca sedikit beberapa ayat ya di 1 Samuel 17 ayat 20 sampai 24. Dibuka dulu Alkitabnya guys. 1 Samuel. Sudah pada dapat? Sudah belum? Ya? Yeah? Oke. Boleh baca dari Caleb ya. Perkemahan. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Thank you. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang-orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Nah, oke, thank you guys. Thank you boys udah bacain. Nah, jadi di sini aku mau highlight di ayat 20 dan ayat 24. Jadi teman-teman kalau lihat nih di ayat 20. Ayat 20. Di situ ditulis siapa sih yang lagi mengatur barisan? Tentara. Kayak does it sounds familiar? Tentara gitu ya, soldiers gitu. Nah,
Jadi bahkan kalau misalnya si Daud bilang ya di 1 Samuel 17 ayat 36, they're not just regular tentara gitu, tapi mereka adalah pasukan Allah gitu, which is it's such a big deal, gila, army of God gitu kan. Nah terus aku juga cari nih di New International Version-nya, tentara atau pasukan yang digunakan di ayat-ayat ini itu apa gitu kan dalam bahasa Inggrisnya, which is tadi the army gitu. Dan aku juga cari army itu artinya apa gitu kan. Army artinya organized body of armed personnel trained for war, especially on land gitu. Jadi orang-orang yang lagi di depan barisan buat tentara Filistin tuh bukan orang random yang kayak Raja Saul ambil di pinggir jalan kayak oke, lu ikut gua perang ya, oke lu ikut gua perang ya. No, they are armed and trained soldiers gitu loh. Mereka tuh bukan orang yang asal-asalan gitu. Mereka udah dilatih, mereka udah dikasih senjata untuk berperang. They were built to fight the war gitu loh. Nah tapi kalau misalnya teman-teman lihat tadi responnya mereka ketika si Goliat maju dan bilang kayak ayo mana lawan lu gitu, kayak menantangin, respon mereka apa? Di ayat 24 mereka lari, mereka ketakutan, mereka kabur gitu. Jadi kayak it hits me banget gitu loh. Maksudnya kayak gila, mereka tuh tentara loh yang udah dilatih gak tahu berapa lama, tapi yang pasti udah dilatih dan juga udah punya senjata, tapi mereka ketika ada perang itu mereka malah kabur gitu. Dan on the other hand, kita tahu kan yang akhirnya maju untuk lawan Goliat siapa? Which is Daud gitu. Nah, with Daud itu kan apa ya? Anak muda yang adalah seorang gembala gitu ya, gembala kambing domba. Nah, kayak that's what I thought selama ini gitu. Kalau Daud itu just a shepherd gitu. Nah, tapi ternyata pas aku lagi baca di 1 Samuel 16 ayat 18, itu kalau teman-teman coba baca ya. Di situ tuh ceritanya jadi si Raja Saul ini roh Tuhan tuh udah meninggalkan dia karena Raja Saul kayak gak taat lah sama Tuhan gitu. Dan dia tersiksa oleh roh yang menyusahkan dari Tuhan. Lalu ada hambanya Raja Saul yang ngasih ide ke Raja Saul kayak, oh kita cari aja nih orang yang bisa main kecapi. Jadi kalau misalnya kamu raja lagi digangguin sama roh-roh itu, ketika kecapinya tuh dimainin, kamu bisa merasa tenang kayak gitu-gitu. Nah terus kayak caranya si hambanya Raja Saul ini mendeskripsikan Daud tuh buat aku kayak, oh wow, I never thought of kayak Daud that way gitu loh. Nah di sini tuh hambanya tuh bilang gini. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Jadi kayak they don't even mention Daud itu sebagai seorang gembala gitu loh. What they see adalah Daud tuh sebagai orang yang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit gitu. Jadi kayak di situ aku kaget gitu pas baca. Nah, aku juga cari lagi nih di New International Version ya, NIV, kata yang digunakan untuk prajurit itu apa gitu. Which is a warrior gitu. Terus aku nyari dong again artinya warrior apa, karena kan kayak warrior sama maksudnya kayak kalau prajurit dan tentara tuh kalau bahasa Indonesia mirip-mirip ya, kayak prajurit dan tentara gitu. Tapi kalau sini warrior tuh artinya adalah a brave or experienced soldier or fighter. Jadi sini bedanya adalah dia adalah soldier yang pemberani, soldier yang brave gitu. Mana home-nya brave? Gitu. Nah, jadi itu tuh yang membedakan Daud dengan tentara-tentara Israel yang lainnya gitu. Daud adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, orang yang berani. Nah, pertanyaannya adalah, nih aku aja selama ini ngelihat Daud tuh sebagai gembala gitu ya. I mean before dia jadi raja dia tuh gembala. Tapi kenapa orang-orang si hamba Raja Saul ini bisa melihat Daud sebagai orang prajurit, sebagai orang yang gagah perkasa gitu, orang yang pemberani. Nah di situ karena kalau kita lihat di 1 Samuel 17 ayat 37, di situ Daud tuh ada bilang ke Raja Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Jadi Daud bisa dilihat sebagai orang pemberani karena Tuhan menyertai dia. Karena dia melakukan segala hal dalam kehidupannya dia, dalam mengembalakan kambing domba ayahnya, semuanya itu dia menggunakan, dia berjalan bersama Tuhan Yesus gitu. Dia gak melakukan itu sendiri gitu. Nah begitupun juga kita, ketika kita melakukan keseharian kita, are we doing it with God atau enggak gitu. Karena itu yang bisa membedakan kita dengan orang lain sana. Dan juga di 1 Samuel 13 ayat 14 di situ Daud pun Tuhan menyebut Daud sebagai orang yang berkenan di hati Allah
gitu. I mean if kayak kalau orang ini berkenan di hati Allah, he must be doing something very great, right? Maksudnya kayak sesuatu yang kayak bener banget nih, kayak Tuhan sampai berkenan banget sama dia gitu. Nah terus tiba-tiba aku diingetin sama di Ibrani 11 ayat 6. Di mana situ bilang, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi ya sebenarnya si Daud ini berkenan kepada Allah karena dia punya iman gitu. Dia punya iman kepada Tuhan yang membuat dia menjadi pahlawan yang gagah berani gitu. Karena kayak dia percaya, dia tahu kalau Tuhan tuh ada bersama dengan dia. Tuhan yang udah bikin dia mengalahkan singa dan beruang, itu semua karena Tuhan, bukan karena dia latihan, bukan karena dia punya senjata yang bagus, bukan karena apa, just because dia tahu dia ada sama Tuhan gitu. Nah jadi di sini tuh kita jangan jadi soldiers yang seperti tentara Israel tadi. Kita bilang kita army of God, kita bilang we are the soldiers of truth. Tapi ketika kita dihadapi tantangan yang seperti apa ya, kayak Goliat yang lebih gede daripada kita gitu, kita takut, kita lari gitu. Padahal kita udah dikasih senjata, kita udah diperlengkapi gitu ya, kita udah dilatih sama Kak Ciko setiap hari Sabtu dilatih gitu ya. Tapi begitu ada tantangan kita lari, kita lupa gitu semua latihan-latihan yang udah dikasih sama Kak Ciko, semua khotbah-khotbah yang kita udah pernah denger dari Starji, dari ibadah minggu, apapun itu, dari home, semua itu lupa, hilang begitu aja gitu. Jangan jadi tentara seperti itu guys gitu. Seperti yang senjata-senjata nih yang Tuhan udah kasih di Efesus 6 ayat 13-8. Ada banyak kan, ada berikat pinggangkan kebenaran, ada berbaju sirahkan keadilan, ada berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh yaitu firman Allah. Itu tuh semua udah Tuhan kasih gitu loh buat kita. Ya tinggal kita pakai aja sebenarnya gitu. Kalau kita nggak pakai ya udah tuh it's just gonna be kayak an object. Itu it's just gonna be kayak ya udah something yang kayak ada aja, tapi kita nggak pakai gitu. Nah, jadi di situ tuh ketika kita tadi nih yel ya, we are ready to fight, dan aku nanyakan, are we really ready to fight? Itu kayak kita baru bisa tahu kayak when we are really ready to fight ketika kita dihadapi dengan tantangan yang gede banget itu, tantangan yang kayak Goliat di depan kita yang kita lihat tuh kayak ini sebenarnya mustahil gitu untuk kita kalahkan gitu. Tapi ya in that moment lah justru kita tahu kayak if we are really ready to fight gitu. Dan ketika kita bilang tadi kayak we are ready to fight, kayak what kind of fight we are fighting for gitu ya, itu basically adalah anything that can stop you from moving with God gitu. Dan this battle fight ini itu setiap orang tuh bisa beda-beda gitu. Mungkin ada orang yang peperangannya adalah rasa intimidasi. Mungkin ada yang peperangannya adalah rasa malas. Iya, malas tuh bisa lead to sin dan bikin kita jadi nggak move with God. Mungkin ada yang bentuknya games. Jadi addicted sama games, jadi nggak bisa spend time with God, itu menghalangi kita untuk bisa move with God. Mungkin ada yang bentuknya kesibukan. Again, nggak bisa spend time with God lagi. Dan macam-macam. Kalian masing-masing yang tahu apa yang menjadi battle kalian di dalam hidup kalian masing-masing sendiri. Karena setiap orang pasti ada aja tantangan-tantangan pribadinya sendiri gitu, yang kita nggak bisa samakan gitu sama orang lain gitu. Nah jadi di sini apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? To be a true soldier, untuk menjadi pasukan Allah yang sejati, bukan cuma sekedar title aja. Kita bilang we are soldiers of truth, we are soldiers pakai jadi caption, pakai di bio kita soldier gitu, tapi kita nggak benar-benar jadi soldier gitu. Nah apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa jadi a true soldier of God? Yang pertama adalah just like what David always do gitu ya, yaitu kita build relationship, personal relationship with God gitu. Dengan kita berdoa, dengan kita praise and worship, dengan kita spend time with God, kita baca firman-Nya gitu ya. Ini surat cinta Tuhan guys buat kita gitu ya. Dan di sini tuh kita bisa mengenal Tuhan kita tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka, Tuhan mau kita ngapain, Tuhan mau kita hidup kayak gimana, it's all in here gitu. Jadi kalau kalian bilang aku gak bisa dengar suara Tuhan, kayak apa sih, bohong gitu ya, bohong gitu. Karena semua ada di sini gitu. You just have to read it gitu. Jadi kayak bukan apa ya? Ya it's so easy. Tinggal baca aja gitu. Jadi kayak what's the problem man gitu. Terus yang kedua,
adalah menggunakan senjata yang Tuhan udah berikan tadi itu ya, dengan benar. Seperti yang ditulis di Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Jadi senjata itu tuh dipakai bukan buat attack orang gitu ya. Bukan buat kayak win the argument, bukan buat kayak show people that we are the right one dan kalian yang salah gitu, bukan gitu loh. Tapi seperti yang ditulis di Efesus 6 ayat 11 sampai 12, senjata-senjata itu tuh digunakan untuk kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap di dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara gitu. Jadi senjata-senjata ini itu tuh bukan buat kita berperang sama orang lain gitu, bukan sama kayak mungkin teman kita atau mentor kita atau orang tua kita atau saudara kita atau siapapun gitu ya, mungkin kayak buat kita kayak kok ngeselin nih orang, kok nyebelin, kok ini orang nggak bisa menghargai gua, kok ini orang kayak nggak bisa lihat gua udah I do all the 99 right things and I get blamed with one wrong things, kayak ya udah. Tapi maksudnya that's not what we're fighting with gitu loh. Kita tuh nggak berperang sama orangnya, kita tuh berperang sama roh-roh jahat di udara sana gitu. It's not, jadi kayak kalau kalian lagi kesel dan sebagainya gitu ya, kalian tuh jangan kesel sama orangnya gitu loh, justru kesel sama iblis yang bikin kayak ada-ada aja ya ini kerjaan iblis gitu loh, kayak menipu kita gitu loh, untuk bikin kita tuh jadi kesel sama orang, bikin kita jadi kepahitan, bikin kita jadi kecewa dan sebagainya gitu. Kayak itu tipu muslihat iblis semua gitu. Terus yang ketiga, tidak pusing dengan persoalan dirinya sendiri. Seperti yang ditulis di 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2 ayat 4, ya benar. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya gitu. Jadi ya di sini kayak bayangin kalau misalnya ada tentara yang mereka pusing sama urusannya dirinya sendiri gitu ya, kayak lagi perang aduh gue lapar, atau kayak pas lagi perang kayak aduh gue ngantuk pengen tidur aja, kayak kalah lah gitu loh, maksudnya mau gimana gitu kan. Nah jadi maksudnya kayak be a soldier yang kayak gak mikirin perkara hidupnya sendiri gitu loh, tapi pikirin perkara-perkara Tuhan, pikirin apa yang Tuhan mau kerjakan di hidup kita. Maksudnya kayak apa ya, buanglah tuh perasaan-perasaan yang aneh-aneh, perasaan gak layak, perasaan kayak aku capek, perasaan ini semua tuh kayak buang gitu loh guys. Stop kayak hidup berdasarkan perasaan kalian, tapi hidup berdasarkan firman Tuhan gitu. Karena kayak ya mau sampai kapan gitu kan, dan that's not the truth gitu loh. Seringkali pikiran-pikiran kita tuh bukan pikiran yang benar gitu, bukan pikiran daripada Tuhan gitu. Jadi jangan hidup berdasarkan itu, tapi hidup berdasarkan firman Tuhan gitu. And last but not least adalah do it with God gitu. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita nggak lakuin bersama Tuhan, susah guys, susah, dan kayak jadi gak ada artinya juga. Kayak ngapain ya gue berperang kayak gini, buat apa ya gitu, karena nggak ada Tuhan di sana gitu loh. Kayak ujung-ujungnya kalian capek sendiri, ujung-ujungnya kalian nyerah sendiri gitu. Jadi maksudnya kayak emang harus dilakukan bersama dengan Tuhan gitu. Dan untuk kita bisa melakukan 4 poin ini adalah kita harus punya iman itu, iman kepada Tuhan. Karena kalau kita nggak punya that faith, we don't have that faith, ya kita gimana mau punya personal relationship sama orang yang kita nggak percaya sih, ya kan? Terus kedua, gimana kita mau menggunakan senjata yang Tuhan kasih, yang kita to be honest gak bisa lihat gitu kan, pedang roh. Apa pedang roh gitu loh, kalau kita gak punya iman, kita gak bisa pakai pedang roh itu kan. Terus yang ketiga, tidak pusing dengan persoalan diri sendiri. Ya kalau kita gak punya iman, kita merasa kayak, tadi itu what am I fighting for? Kayak, buat apa? Gue capek-capek berperang kayak gini tuh buat apa gitu. Dan yang terakhir ya do it with God. Kalau kita gak punya iman, ya gimana kita mau do it with someone yang kita gak percaya again gitu. Jadi iman tuh penting banget. Nah, jadi di sini teman-teman jangan sampai again yang tadi kayak aku lupa deh Kasarski ngomonginnya pas lagi doa atau pas lagi PW. Cuman tadi Kasarski sempat ada ngomong kalau jangan jadikan soldiers itu cuman a title aja gitu loh. Tapi kayak live that way gitu. Be a true soldiers of God yang kayak gak menye, yang gampang ya gitu lah guys. Maksudnya be a strong and be a brave soldier gitu. Ketika ada tantangan besar di depan kalian jangan lari, jangan kabur gitu loh. Emang serem sih kadang, emang kadang capek, emang kadang kayak ngos-ngosan gitu yang ngejalaninnya gitu. Tapi kayak do it with God gitu. Karena ya
kalau kita maksudnya kalau kita menyerah gitu ya, kita give up, ya setan yang menang gitu loh, iblis yang menang jadinya gitu. Padahal kan itu semua kita tahu itu semua adalah tipu muslihat iblis gitu. Dan mungkin aku mau share testimoni sedikit juga. Jadi buat aku sharing hari ini di detik ini itu semalam tuh aku udah hampir gak mau datang ke Starji karena aku udah bener-bener kayak aduh Tuhan, kayak nggak bisa deh, kayak nggak bisa. Bener-bener kayak semalam tuh aku kena mental breakdown. Kayak aku cuma bisa nangis, aku cuma bisa kayak Tuhan, aku capek, Tuhan aku udah nggak kuat. Kayak Tuhan aku bisa nggak ya lakukan ini semua gitu. Terus kayak udah bener-bener kayak udahlah nggak mau ke Starji besok. Udah nggak, terserah deh siapa yang mau khotbah, I don't care anymore. Kayak udah bener-bener kayak di ujung mau menyerah gitu. Tapi aku tahu kalau misalnya aku menyerah, kalau misalnya aku hari ini nggak datang guys, bingung sih, semuanya bingung, Kak Ciko juga bingung siapa yang mau khotbah dan sebagainya. Terus juga kayak kalau misalnya aku let my feelings dan pemikiran aku menang gitu ya over the truth that God has given me. Kayak ya udah tadi yang aku bilang, iblis menang gitu loh. Aku kalah gitu. I lose this battle gitu. Which aku nggak mau gitu kan. Maksudnya aku mau jadi thanks Ki. Ya aku mau jadi anak Tuhan, aku mau jadi soldiers yang kuat gitu loh. Apalagi sekarang aku posisinya I'm a leader gitu loh di Starji. Dan gimana aku mau bangun strong soldiers, gimana aku mau bangun brave soldiers kalau leadernya aja nggak berani, kalau leadernya aja nggak kuat. Aneh kan? Maksudnya gimana gitu? Makanya aku memberanikan untuk berdiri di sini saat ini dengan khotbahku yang sangat singkat. Kayak ya udah aku bener-bener dari semalam aku cuman I put aside everything that I did. Aku cuma bisa kayak melakukan 4 poin tadi itu ya. Aku berdoa, aku cari Tuhan, aku bener-bener kayak aku serahkan semuanya ke Tuhan. I strengthen myself in God gitu ya. Karena kayak ya udah aku tahu aku pasti nggak bisa ngelakuin ini semua sendiri gitu. Dan I don't want to lose this battle. Jadi kayak yang tadi aku sharing juga, setiap orang pasti ada battle-nya masing-masing gitu. Yang pasti setiap orang tuh beda-beda. Nah mungkin kalau battle aku adalah ini, overthinking, merasa intimidasi dan sebagainya gitu. Dan ya aku nggak mau itu semua aku kalah gitu. Dan begitupun juga aku mau mengajak teman-teman semua di sini, ketika kalian dihadapkan dengan tantangan yang jauh lebih besar daripada kalian, ketika kalian melihat tantangan yang kayak ini susah banget, aku pasti nggak bisa ngelakuin ini semua sendiri. Jangan kabur, jangan lari dari tantangan itu. Justru kalian you have to face that battle and win that battle gitu loh. Karena ketika kalian menang that battle, kalian tuh akan naik level. Kalian akan naik level berikutnya gitu. Karena that's what berjalan sama Tuhan tuh begitu, kayak kalian gak akan stuck di level yang sama itu terus gitu loh. Kalian pasti Tuhan akan bawa upgrade terus, Tuhan akan bawa kalian from glory to glory itu. Tapi kayak if you guys choose to stop and give up and keluar dari semua yang kegerakan Tuhan, semua you guys decide to stop moving with God. Kayak mungkin kalian mikir kayak ya udah hidup aku jadi lebih gampang sekarang. I don't have to think about this and that. I don't have to think kayak what people say about me. I don't have to think kayak Tuhan mau apa. Ya udah just gonna live my life, happy life, solo life, free life sendiri gitu. Kayak tapi itu semua tuh tipu muslihat iblis, teman-teman gitu. Kayak when you don't walk with God, kayak kalau kalian mikir kalian akan hidup bebas, kalian akan hidup terjerat sama dosa, which is itu kayak gak enak banget. Dan itu kayak justru kayak itu ya bisa lead us to kayak destruction gitu loh, and maut gitu. Jadi ya teman-teman sini semua kayak ya intinya gitulah, jangan kabur, face that battle together with God. Kalau misalnya ada apa-apa, misalnya susah banget gitu ya, kalian jangan sungkan-sungkannya untuk cerita ke kayak Kak Ciko kalian gitu, karena ya Kak Ciko kalian pasti
pasti bantu doain lah, nggak mungkin kaciko kalian bakal diam-diam aja gitu. Tapi kayak aside from that, you guys have to pray yourself, ngerti kan? Kalian harus doa sendiri juga gitu. Kalian nggak bisa mengandalkan teman-teman kalian nggak bisa ngandalin mentor kalian untuk memenangkan pertarungan ini gitu loh. You have to win it on your own with God gitu. Jadi itu aja sih sharing aku hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan gitu ya apa yang sebenarnya Tuhan mau ngomong sih ke each and one of you gitu. Karena pasti aku percaya beda-beda atau sama, ya sama aja. Cuma intinya pasti Tuhan mau ngomong sesuatu sama kita semua gitu. So, thank you guys.